Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahma. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester. Di sini saya mengambil rencana pembelajaran semester mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Dan terdapat 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama pada pertemuan pertama kemampuan akhir siswa, yaitu siswa mampu memahami serta menyepakati kontrak dan pembelajaran dan konsep dasar bahasa Indonesia. 2. Mampu mendata sistematika isi dan ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Indikator: mampu memahami serta menyepakati kontrak pembelajaran konsep dasar bahasa Indonesia. 2. Mampu mendata sistematika dan ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Bahan kajian atau materi pembelajaran: 1. Menjelaskan kontrak pembelajaran dan konsep dasar bahasa Indonesia. 2. Menjelaskan tentang identitas, isi, dan sistematika surat lamaran. Metode pembelajaran: ceramah dan tanya jawab. Alokasi waktu itu 100 menit, 2 SKS. Penilaian: indikator penilaian: memahami, melaksanakan keterangan guru perihal tentang kontrak pembelajaran di kelas. 2. Mampu mendata sistematika isi dan ciri kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Bentuk penilaian yaitu tugas individu. Pada pertemuan kedua, indikator akhir siswa. Pencapaian akhir siswa itu siswa mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. 2. Mampu mempresentasikan dan menanggapi dan merevisi surat lamaran pekerjaan yang telah disusun. Indikator: mampu menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. 2. Mampu mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi surat lamaran pekerjaan yang telah disusun. Kajian bahan ajar atau materi pembelajaran, yaitu menjelaskan bagaimana cara menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Metode yang digunakannya itu ceramah dan diskusi. Waktu yang digunakan 100 menit, dan itu terdapat semua 2 SKS. Indikator penilaian: mampu menyusun dan mempresentasikan surat lamaran pekerjaan. Bentuk penilaian: hasil kerja dan diskusi. Pada pertemuan ketiga, siswa mampu memahami dan mendata struktur dan nilai-nilai hal-hal menarik dan cerita sejarah dalam teks eksplanasi. Kemampuan indikator: mampu memahami dan mendata struktur, nilai-nilai hal-hal menarik dalam cerita sejarah novel sejarah dalam teks eksplanasi. Bahan ajar atau materi pembelajaran: menjelaskan pengertian struktur novel sejarah dan nilai-nilai dalam cerita sejarah. Metode yang saya gunakan ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Waktu yang digunakan 100 menit. Indikator penilaian: memahami dan menyusun nilai-nilai dalam novel. Bentuk penilaian yaitu tugas kelompok dan keaktifan. Pada pertemuan keempat, kemampuan akhir siswa. 1. Siswa dapat menentukan paragraf alternatif, solusi, dan simpulan informasi teks editorial. Indikator: mampu menentukan paragraf alternatif, solusi, dan simpulan informasi teks editorial. Dan 2. Mampu menentukan struktur unsur-unsur kebahasaan dalam teks editorial. Bahan ajar atau kajian pembelajaran: menjelaskan pengertian teks editorial, struktur teks editorial, dan kebahasaan teks editorial. Metode yang digunakan ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Waktu yang digunakan itu 100 menit. Indikator penilaian: mampu menentukan paragraf alternatif, solusi, simpulan informasi dalam teks editorial.
2. Mampu mempresentasikan hasil rancangan menyusun teks editorial dengan sesuai dengan topik, struktur, dan kebahasaan. Dan keaktifan dalam berdiskusi. Pada pertemuan kelima, siswa mampu mengkritisi masalah, fakta, opini, dan aspek pembahasan. Indikator mampu mengkritisi masalah, fakta, opini, dan aspek kebahasaan. 2. Mampu menulis opini dalam bentuk artikel yang memerhatikan unsur-unsur artikel. Materi pembelajaran yaitu menjelaskan cara mengevaluasi informasi bagaimana fakta, baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Dan 2. Menyusun opini dalam bentuk artikel. Metode yang digunakan ceramah dan pembelajaran berbasis proyek. Waktu yang digunakan 100 menit. Indikator penilaian mampu mengkritisi dan menulis opini. Pertemuan ke-6, siswa mampu menentukan unsur kebahasaan artikel dan buku ilmiah. Indikator mampu menentukan unsur kebahasaan artikel dan buku ilmiah. Materi bahan ajar menjelaskan unsur kebahasaan pada artikel. Metode yang digunakan ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Waktu yang digunakan 100 menit. Indikator penilaian mampu menentukan dan menyusun artikel. Bentuk penilaian, kualitas isi makalah, kemampuan dalam menjawab pertanyaan. Dan pertemuan ke-7, siswa mampu menulis laporan penelitian berdasarkan hasil observasi. Indikator mampu menulis laporan penelitian berdasarkan hasil observasi. Bahan ajar yaitu menjelaskan tentang teknik penulisan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. 2. Menjelaskan teknik penyusunan landasan teori. Metode yang digunakan itu metode ceramah dan latihan. Waktu yang digunakan 100 menit. Indikator penilaian mampu menghasilkan laporan penelitian berdasarkan hasil observasi, keaktifan dalam berdiskusi, dan bentuk penilaian observasi dan hasil kerja. Dan pertemuan ke-8 itu ujian tengah semester. Baik, dan pertemuan 9 itu siswa mampu memahami dan menentukan pandangan pengarang terhadap kehidupan nyata novel yang dibaca. Indikator mampu memahami menentukan pandangan pengarang terhadap kehidupan nyata dalam novel yang telah dibaca. Materi atau bahan ajar yaitu menjelaskan bagaimana pandangan pengarang terhadap dalam novel. Metode yang digunakan ceramah dan diskusi. Waktu yang digunakan 100 menit. Indikator penilaian memahami dan menentukan isi kebahasaan dalam novel. Bentuk penilaian proyek dan hasil diskusi. Pertemuan ke-10, siswa mampu memahami dan menentukan unsur-unsur kritik dan esai. 2. Siswa mampu menulis kritik esai dengan memerhatikan aspek pengetahuan dan pendanaan tertulis. Indikator mampu memahami dan menentukan unsur-unsur kritik dan esai. 2. Mampu menulis kritik dan esai dengan memerhatikan aspek pengetahuan dan pandangan tertulis. Bahan ajar menjelaskan pengertian kritik sastra dan esai, dan menjelaskan unsur-unsur kritik sastra dan esai. Metode yang digunakan metode ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Waktu yang digunakan itu 100 menit. Indikator penilaian mampu memahami, menentukan, dan menulis kritik esai. Pertemuan ke-11, siswa mampu mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. 2. Mampu mendemokrasikan pembacaan puisi. Indikator mampu mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. 2. Mampu mendemonstrasikan pembacaan puisi. Bahan ajar menjelaskan pengertian puisi dan hal-hal yang dapat diperhatikan yang penting dalam puisi. Metode yang digunakan itu ceramah dan tanya jawab. Waktu yang digunakan itu 100 menit. Indikator penilaian mampu mengidentifikasi
komponen penting dalam puisi. Bentuk penilaian itu proyek. Pertemuan 12, siswa mampu membandingkan isi berbagai resensi. 2. Siswa mampu menentukan sistematika sebuah resensi. Indikator mampu membandingkan isi berbagai resensi. 2. Mampu menentukan sistematika sebuah resensi. Bahan ajar yaitu menjelaskan pengertian resensi, sistematika resensi. Metode yang digunakan ceramah dan tanya jawab. Waktu yang digunakan 100 menit. Indikator penilaian mampu membandingkan isi berbagai resensi, mampu menentukan sistematika sebuah resensi. Pertemuan ke-13, siswa mampu menulis sistematika proposal. 2. Siswa mampu mengidentifikasi informasi yang dibaca untuk dikembangkan menjadi proposal. Indikator mampu menulis sistematika proposal dan mengidentifikasi informasi yang dibaca untuk dikembangkan menjadi proposal. Bahan ajar menjelaskan pengertian dan jenis-jenis proposal, sistematika penulisan proposal sebuah kegiatan, hal-hal yang harus diperhatikan dalam suatu proposal. Metode ceramah dan diskusi. Waktu yang digunakan itu 100 menit. Indikator penilaian mampu menjelaskan sistematika proposal, kualitas makalah yang dibuat dalam proposal, keaktifan dalam diskusi. Pertemuan ke-14, yaitu siswa mampu menganalisis unsur kebahasaan dalam puisi. 2. Mampu menulis puisi. Indikator mampu menganalisis unsur kebahasaan dalam puisi dan mampu menulis puisi. Bahan ajar menjelaskan cara menulis puisi untuk mengungkapkan perasaan dan cara menulis puisi. Metode yang digunakan ceramah dan tanya jawab. Waktu yang digunakan 100 menit. Indikator mampu menulis puisi. Bentuk penilaian praktek. Pertemuan ke-15, siswa mampu memahami struktur drama. 2. Siswa mampu mengidentifikasi unsur drama. Indikator mampu memahami struktur drama dan mengidentifikasi unsur drama. Bahan ajar menjelaskan pengertian drama, struktur drama, dan unsur-unsur drama. Metode yang digunakan ceramah dan tanya jawab. Waktu yang digunakan itu 100 menit. Indikator penilaian mampu memahami dan mengidentifikasi unsur drama, kualitas isi makalah yang dibuat, bentuk penilaian, observasi, diskusi, dan praktek. Dan pertemuan 16 itu ujian akhir semester. Dan sampai di situ RPS saya yang saya buat. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.